Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar semuanya para mahasiswa, para thalibul ilmi? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktunya, ilmunya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami bahasa Arab ini sebagai salah satu ilmu yang perlu kita dalami dalam memahami ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi kita dalam mata kuliah Qawaid Al-Kitabah wal Imla. Dan pada pertemuan sebelumnya, kalau masih ingat, kita sudah membahas jenis hamzah yang pertama, yaitu hamzah wasl dan hamzah qata. Ya, barangkali sebelum kita melanjutkan, masih ada yang ingat apa itu hamzah wasl dan apa itu hamzah qata. Ya, silahkan. Oke, hamzah wasl adalah hamzah yang ada di depan. Demikian juga hamzah qata. Apa perbedaan di antara keduanya? Baik. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa hamzah wasl fungsinya adalah untuk menyambung, sehingga disebut namanya wasl. Wasl itu berarti sambungan. Jadi untuk menyambung kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya atau huruf sebelum kalimat tersebut, sehingga ketika disambung ya, dibacanya tidak kelihatan atau bunyi hamzahnya tidak terdengar. Ya. Kemudian hamzah qata berbeda. Ketika disambung atau waqaf di kalimat tersebut atau jadi awalan ketika kita membaca, hamzah tersebut akan berbunyi harokatnya. Entah itu fathah, entah itu kasrah, entah itu dhammah. Nah, itu yang membedakan. Kemudian perbedaan berikutnya yang kedua adalah penulisannya. Nah, ini untuk membedakan mana yang wasl dan mana yang qata. Untuk wasl, ya bagaimana? Ditulisnya tanpa kepala ain atau ra'sul ain di atas atau di bawah. Sedangkan yang qata menggunakan ra'sul ain atau kepala ain di atas atau di bawah. Oke, kita lanjutkan dengan materi kita hari ini, jenis hamzah yang kedua, yaitu hamzah al-mutawassithah. Nah, di sini di layar sudah kita perlihatkan hamzah al-mutawassithah. Jadi hamzah mutawassithah ini ada 4 bentuk, yaitu hamzah yang ada di tengah penulisannya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 bentuk saja yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Namun sebelum kita mulai, perlu kita memahami kaidah dalam penulisan hamzah yang ada di tengah, yaitu yang diistilahkan dengan quwwatu al-harokat. Nah, quwwatul harokat atau kekuatan harokat ini nantinya akan mempengaruhi penulisan untuk hamzah yang ada di tengah, yang perlu kita pahami bersama-sama. Nah, di antara urutan harokat yang akan mempengaruhi, yaitu pertama harokat kasroh. Dan harokat kasroh ini adalah harokat yang paling kuat, al-kasroh. Sehingga nanti yang akan cocok dengan harokat kasroh ini adalah huruf ya. Jadi kalau ada hamzahnya berharokat kasroh atau huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka posisi penulisan hamzah tersebut di atas huruf ya atau nibroh. Yang kedua ada harokat dhammah. Yang kedua harokat dhammah. Jadi yang cocok dengan harokat dhammah adalah huruf waw. Dan huruf waw ini ya mengidentifikasikan atau cocok dengan huruf harokat dhammah tersebut. Jadi nanti kalau ada hamzah di tengah yang berharokat dhammah, maka pastikan penulisannya ada di atas huruf waw. Kemudian yang ketiga ada harokat fathah. Ini harokat yang ketiga. Ya, posisi yang ketiga. Jadi yang paling kuat ada kasroh. Kemudian yang kedua ada dhammah dan yang ketiga ada kasroh, ada fathah. Kasroh, dhammah dan
fathah. Kemudian yang fathah ini, maka yang paling cocok dengan huruf alif. Jadi nanti kalau ada harokat hamzahnya fathah, maka yang cocok dengan huruf alif. Dan terakhir adalah sukun. Ya, ketika hamzahnya sukun sakinah, maka tidak ada huruf yang cocok dengan harokat tersebut, sehingga penulisannya biasanya mufrodah atau sendirian, tidak ada pasangannya, tidak dengan alif, tidak dengan waw, tidak juga dengan ya. Jadi ini perlu kita fahami kaidah kuwatul harokat, sehingga nanti kalau ada hamzah berharokat fathah atau berharokat kasrah atau dhammah atau sukun, itu juga akan mempengaruhi posisi penulisannya. Apakah di atas waw, di atas ya, atau sendirian, atau di atas alif. Oke. Dan perlu diingat bahwa penulisan hamzah di tengah ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, harokat hamzahnya itu sendiri. Dan yang kedua adalah harokat sebelum hamzah. Jadi nanti perlu dilihat dua huruf tersebut. Harokat hamzahnya itu sendiri atau harokat sebelum hamzah itu sendiri. Baik, kita masuk ke praktek. Hamzah mutawassithah alal alif. Di sini ada beberapa kalimat, ya silahkan dibaca. Yang pertama, sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Pada kalimat yang kita garis bawahi, sa'ala dan sa'ilun. Kemudian qara'ta faqra' syai'an mufidan. Kita lihat, perhatikan yang ada garis bawahnya sa'ala. Kenapa di sini hamzahnya di atas alif? Oke, kita praktekkan kaidah kuwatul harokat tadi yang di awal kita sebutkan. Yang pertama yang paling kuat adalah harokat kasroh. Yang kedua dhammah, dan yang ketiga fathah, dan yang terakhir sukun. Nah, perhatikan pada kalimat sa'ala, hamzah di tengah di atas alif. Apa harokat hamzahnya? Apa? Fathah. Sa'ala. Oke. Hamzah fathah. Huruf sebelumnya sin, harokatnya fathah juga. Jadi fathah dengan fathah. Antara dua harokat yang berdampingan. Sama-sama, satu level. Maka dituliskan di atas alif. Sa'ala. Oke. Bisa difahami? Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Idza qara'ta. Perhatikan yang digaris bawahi qara'ta. Hamzah sukun. Kenapa ditulis di atas alif? Hamzahnya sukun. Tadi kalau kita lihat di kuwatul harokat, sukun itu harokat paling lemah. Oke. Sekarang perhatikan huruf sebelum hamzahnya, yaitu huruf ro. Apa harokatnya? Ya, harokatnya adalah fathah. Baik. Sekarang kita komparasi antara sukun dengan fathah. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah harokat fathah. Sehingga hamzah di sini ditulis di atas alif. Oke, jelas ya? Qara'ta. Baik, contoh berikutnya. Ra'sul hikmati makhafatullah. Dibacanya Ra'sul hikmati makhafatullah. Ada yang digaris bawahi di sini pada kata ra'sun. Ra'sun penulisannya hamzah di atas alif. Kenapa demikian? Padahal hamzahnya itu sendiri sukun. Tapi perhatikan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya ro berharokat fathah, sehingga ditulisnya di atas alif, ya, ra'sun. Baik. Nah, dari kalimat tersebut, ya, kemudian contoh berikutnya ada al-mas'alah. Nadhara al-qadhi fil mas'alah. Pada kalimat mas'alah di sini ada garis bawah dan ada alif di hamzah di atas alif yang ada di tengah, mas'alat. Nah, perhatikan hamzah di atas alif. Dan di situ harokat hamzahnya fathah. Dan huruf sebelumnya berharokat sukun. Mas'alah, sin, sukun. Sekarang pertanyaannya, hamzah yang berharokat fathah, fathah dengan sukun, mana yang lebih kuat?
yang lebih kuat adalah hamzah fathah. Sehingga di sini ditulisnya hamzah di atas alif. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Oke, dari semua contoh kata tersebut dituliskan hamzah di atas alif. Kenapa demikian? Ya, di sini kita bisa simpulkan kaidah yang menyatakan kapan hamzah ditulis di atas alif. Yang pertama, idza kanat maftuhatan wal harful ladzi qablaha maftuh. Apabila hamzahnya fathah dan harokat sebelumnya juga fathah. Jadi fathah dengan fathah ketemu. Karena ini satu level jadi tidak masalah. Nah, kaidah yang kedua, idza kanat sakinatan wal harful ladzi qablaha maftuh. Kalau hamzahnya sukun, kalau kita tahu sukun termasuk harokat yang paling lemah. Tapi huruf sebelumnya fathah. Nah, karena ada fathah sebelumnya, jadi fathah dengan sukun mana yang lebih kuat? Yang kuat adalah fathah. Maka ditulisnya di atas alif. Contoh katanya tadi roksun. Yang pertama tadi sa'ala, hamzah, fathah, fathah. Di sini sukun dan fathah sebelumnya. Dan yang ketiga, idza kanat maftuhatan wal harful ladzi qablaha sakin laisal ya. Apabila hamzahnya fathah dan huruf sebelumnya sukun, tapi sukunnya bukan ya. Kalau sukunnya ya sebelumnya, nanti ada kaidah yang lain. Baik. Nah, selanjutnya di bagian yang kedua, hamzah mutawassithah 'alal waw, ditulis di atas waw. Nah, di sini ada contoh beberapa kalimat ya ummun nas fis sholati aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum. Di situ hamzah di atas waw. Terus contoh yang kedua, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Al-mu'min di situ hamzah di atas waw. Perhatikan kalimat sebelumnya aqra'uhum, hamzah dhammah, huruf sebelumnya fathah. Dan contoh yang kedua al-mu'min, hamzah sukun, sebelumnya dhammah. Jadi dhammah, di mana ada dhammah yang lawannya lebih rendah dari dhammah tersebut, maka pastikan ditulis di atas waw. Itu kaidahnya ya. Kemudian contoh ketiga, inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Al-fuad di situ dituliskan di atas waw. Hamzah di atas waw. Padahal harokat hamzahnya fathah, tapi huruf sebelumnya berharokat dhammah. Jadi dhammah dengan fathah mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah dhammah. Dan contoh-contoh lainnya yang banyak. Maka dari sini bisa kita simpulkan ya kaidah penulisan hamzah di atas dhammah idza kanat madmumah wa ma qablaha maftuh. Manakala hamzahnya dhammah dan sebelumnya fathah, contohnya aqra'uhum. Jadi dhammah dengan fathah. Mana yang lebih kuat adalah dhammah. Pastikan penulisan hamzah di atas waw. Yang kedua, idza kanat madmumatan wa ma qablaha sakin. Kalau hamzahnya dhammah dan sebelumnya sukun. Jadi dhammah hamzahnya sebelumnya sukun. Dhammah dengan sukun, ya dhammah lebih kuat. Yang ketiga, idza kanat sakinah wa ma qablaha madmum. Manakala hamzahnya sukun dan huruf sebelumnya dhammah, ya intinya di situ tetap ada harokat dhammahnya, lawan dengan sukun. Dan yang keempat, idza kanat maftuhah wa ma qablaha madmum. Manakala hamzahnya fathah tapi sebelumnya dhammah. Jadi fathah dengan dhammah. Selama lawannya itu bukan harokat kasroh. Jadi dhammah harus lebih diutamakan sehingga penulisannya di atas waw. Nah, dari sini mudah-mudahan bisa difahami. Dan terakhir sebelum kita tutup, ini ada teks ya, teks penulisan hamzah di tengah sesuai kaidah yang tadi kita tuliskan. Jadi tugasnya adalah menganalisa teks tersebut kenapa ditulis di atas alif dan kenapa di atas waw dan berikan alasannya. Ya, kemudian nanti dikumpulkan pada link yang sudah kita siapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.